Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Truk trailer terguling di Balikpapan Utara, sebab musabab kecelakaan diselidiki polisi. Perkara kubangan maut di Balikpapan terus berlanjut. Kali ini 20 saksi diperiksa oleh Ditkrimum Polda Kaltim. Pemprov Kaltim mulai memetakan peluang meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan memanfaatkan potensi Sungai Mahakam. Sebuah truk trailer pengangkut sembako terguling di kawasan Jalan Projakal, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara, Senin siang. Awalnya, truk tersebut melaju dari arah kilometer 13 Balikpapan Utara, namun tiba di lokasi kejadian sopir tak mampu mengendalikan laju truk hingga akhirnya terguling. Sopir truk menyatakan muatan barang tadinya akan dibawa menuju ke gudang Bishub di kawasan Geraha Indah. Namun begitu, sang sopir tidak tahu persis jenis muatan yang diangkutnya. Dari beban yang dirasakan, sopir yakin jika peti kemas yang diangkutnya itu berisi beras atau tepung. Mantau dari sana kan Mbak, dari bawah, soalnya kan muatan kan. Mantau begini dari bawah ke ini, sudah jalan begini, ngerubah begini Mbak, kedorong muatan kayaknya ya. Kedorong motor. Kedorong muatan yang dia karena posisi muatan kan. Saya mau bongkarnya ke Bishub sini. Itu bawa Pak? Ya, Muatannya apa? Muatannya? Apa kurang tahu muatannya? muatannya, kalau bukan beras tepung itu Pak. Beras ya? Ya, muatannya ini 26 ton ya. Sekitar jam berapa? Ya, baru aja Pak, kurang lebih setengah jam yang lalu. Pas kejadian ada orang nggak di bawah atau di samping-sampingnya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Personel unit lantas Polsek Balikpapan Utara yang tiba di lokasi kejadian memastikan kecelakaan ini tidak memakan korban jiwa. Sementara sang sopir mengalami luka lecet. Terkait sebab musabab terjadinya kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Itu betul ada terjadi laka di jalan Projakal, Gang Sido Makmur di depannya. Tapi korban nihil, cuman material aja. Sopir kebetulan cuman lecet-lecet aja. Nah, sekarang prosesnya masih dalam penyelidikan. Dugaan awal ini mereka kelebihan muatan atau nggak kuat aja atau gimana Pak? Nah, kalau itu belum kita cek. Kebetulan ini kan infonya muat tepung. Meski terjadi kecelakaan, namun arus lalu lintas di kawasan tersebut cukup lancar karena posisi truk berada di tepi jalan. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Seorang juru parkir terpaksa harus melepas rompi parkir yang dikenakannya. Pelepasan ini dilakukan setelah petugas dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda mendapati juru parkir tersebut tidak terdata. Tindakan tegas ini pun merupakan bagian dari upaya untuk membersihkan praktik perparkiran ilegal yang merugikan masyarakat. Ketua Tim Kerja Perparkiran Bidang Lalu Lintas Jalan, Duri, menyatakan patroli seperti ini rutin dilakukan. Selain penertiban juru parkir liar, mereka juga menindak tegas kendaraan yang diparkir di tempat terlarang. Salah satu tindakan yang dilakukan yakni dengan mengempiskan ban kendaraan yang diparkir di tempat terlarang tersebut. Rutinitas dan patroli biasa, tapi tujuan kami adalah menertibkan jubir liar yang terdata tapi tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi ke Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Memang dilarang parkir dan
dipanggil ke Dinas Perhubungan belum memenuhi panggilan, makanya kita ambil tindakan, yaitu kita ambil rompi jukirnya. Ada 2 rompi, yang satunya di Gama, yang satunya di Kedai 88. Pada operasi penertiban kali ini, tim Dishub menyisir sejumlah lokasi, mulai dari Pasar Ijabah, Jalan Yosudarso, Jalan Mula Warman hingga Jalan Ahmad Yani. Petugas meminta agar pemilik kendaraan menaati aturan parkir agar terhindar dari sanksi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Dinas Perikanan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau kini telah memiliki kepala dinas baru. Setelah sebelumnya lowong karena pejabat sebelumnya telah pensiun. Total ada 7 pegawai di lingkup Pemkab Berau yang dirotasi menduduki jabatan baru. Bupati Berau menyebut, pejabat baru harus segera menyesuaikan diri dengan lingkungan dinas yang baru. Selain itu, mereka dituntut untuk bekerja secara patuh, profesional, dan jujur. Tentu tadi sudah disampaikan bahwa saya memiliki harapan mereka bisa bertugas secara profesional, integritas, ya, loyalitas, profesional, kemudian juga integritas dan memiliki kemampuan yang mampu menciptakan suasana yang positif dalam kehidupan, dalam di bidangnya di dinasnya masing-masing. Ketika dia memiliki kepandaian, itu adalah bonus. Tapi yang saya sangat tekankan adalah 3 hal: loyal, profesional, dan integritas. Salah seorang pegawai mengaku telah siap melaksanakan tugas di posisinya yang baru. Dirinya cukup yakin mampu bekerja dengan baik karena mempunyai latar belakang pengalaman saat bertugas di dinas yang sama. Koordinasi di dalam. Ada kesulitan nggak Pak? Karena ini kan bidang yang cukup berbeda ya dengan Pak. Memang bidang kita berbeda karena dulu saya sebelum di pariwisata, saya kan dulu perikanan. Terakhir saya adalah perikanan tangkap. Iya. Kalau perikanan tangkap, nah, kemudian ada budidaya, ada pengolahan sama. Jadi artinya istilahnya untuk menyesuaikan sebagai insya Allah. 7 pejabat baru tersebut mempunyai tugas cukup berat menjelang akhir tahun. Di antaranya adalah menyelesaikan pencatatan laporan keuangan sebelum tutup buku di anggaran tahun 2025. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.